Start a file text/plain. Namaku Mira Wibowo dan usiaku 28 tahun. 6 bulan lalu, aku terbang dari Bali ke Jakarta untuk menghadiri hari besar kakak perempuanku, Vina. Ketika aku tiba di gedung resepsi dan menyebutkan namaku, staf penerima tamu tampak bingung. Mereka membolak-balik daftar tamu sekali, 2 kali, lalu menatapku dengan tatapan kasihan. "Maaf, Bu, nama Ibu tidak ada di sini." Aku menelpon kakakku untuk bertanya. Dia mencibir dari balik telepon. "Kamu benar-benar berpikir kamu bakal diundang?" Jadi, aku pergi dengan tenang. Aku meletakkan sebuah kado di meja penerima tamu, hanya sebuah kotak perak kecil. Berjam-jam kemudian, ketika Vina membukanya di depan 400 tamu undangan, dia melihat apa yang ada di dalamnya. Dan dia tidak berhenti menelponku sejak saat itu. Tapi aku tidak pernah menjawab. Sebelum aku memberitahu kalian apa isi kotak itu, tolong luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like dan subscribe. Tapi hanya jika kalian benar-benar menikmati cerita ini. Tulis komentar dari mana kalian menonton dan jam berapa sekarang di sana. Untuk memahami mengapa hadiah itu menghancurkan semua yang telah dibangun kakakku, aku perlu membawa kalian kembali ke masa ketika aku pertama kali menyadari bahwa aku tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini. Aku dibesarkan di sebuah rumah kolonial 3 lantai di kawasan elit Menteng, Jakarta. Dari luar, kami tampak seperti keluarga yang sempurna, kaya, terhormat, jenis orang yang sering berlibur ke villa pribadi di Puncak dan menyumbang ke yayasan amal bergengsi. Tapi di dalam dinding-dinding itu, ada 2 anak perempuan dan hanya 1 yang dipedulikan. Vina 3 tahun lebih tua dariku. Dia memiliki kamar tidur yang lebih besar, pakaian desainer, les piano, resital tari yang benar-benar dihadiri orang tua kami. Aku hanya mendapat barang bekas pakai dan keheningan. Ulang tahunku yang ke-10 adalah saat aku akhirnya mengerti tempatku di keluarga ini. Aku sudah menghitung hari. Angka ganda terasa penting. Aku membayangkan balon, kue dengan namaku di atasnya. Mungkin bahkan pesta seperti yang didapatkan Vina, yang ada kuda poninya, catering makan siang mewah, dan 40 anak dari kelasnya. Pagi itu, aku bangun pagi-pagi dan berlari ke bawah. Dapur kosong. Ibuku sedang menelpon merencanakan pesta ulang tahun ke-17, Sweet 17, Vina yang akan datang. Ayahku sudah berangkat kerja. Tak satu pun dari mereka menoleh ketika aku masuk. "Ma," kataku, "ini ulang tahunku." Dia menutup gagang telepon. "Aku tahu sayang, kita akan melakukan sesuatu nanti." Mereka tidak pernah melakukannya. Tapi malam itu, ada ketukan di pintu kamarku. Itu Oma Elina, ibu dari ayahku, memegang sebuah kotak kecil terbungkus rapi. "Selamat ulang tahun, cucu kesayanganku," katanya, duduk di tepi tempat tidurku. Di dalamnya ada sebuah kamera, bukan mainan, tapi kamera sungguhan, dengan tali kulit dan bodi perak yang terasa berat di tangan kecilku. "Kamu punya mata seorang seniman, sayangku." Dia menyentuh pipiku. "Suatu hari, dunia akan melihat apa yang aku lihat dalam dirimu." Aku tidak tahu saat itu. Tapi kamera itu akan mengubah seluruh hidupku. Dan Oma Elina, dia tahu persis apa yang sedang dia tanam. 8 tahun kemudian, aku lulus SMA dengan beasiswa penuh ke Institut Seni Indonesia, salah satu program seni terbaik di negeri ini. Aku pikir mungkin akhirnya orang tuaku akan memperhatikanku. Upacaranya pada Sabtu sore. Aku terpilih untuk memberikan pidato singkat tentang mengejar hasratmu. Aku berlatih selama berminggu-minggu, membayangkan senyum bangga ibuku, jabat tangan erat ayahku. Pagi hari wisuda, aku turun dengan toga dan jubah wisudaku. Vina ada di meja dapur, menggulir layar ponselnya. Orang tuaku sedang berkerumun di depan laptop ayahku. "Upacaranya mulai jam 2, kataku. "Kita harus berangkat jam 1 supaya dapat kursi yang bagus." Ibuku tidak menoleh.
Sayang, ada sesuatu yang mendadak. Apa maksud Mama? Ayahku akhirnya melirik ke arahku. Vina ada acara networking dengan investor besar. Ini kesempatan besar untuk karirnya. Kami tidak bisa melewatkannya. Aku berdiri di sana dengan jubah wisudaku, meremas catatan pidatoku. Ini wisudaku. Fotografi bukan karir nyata, Mira. Suara ayahku datar. Mungkin kamu harus memikirkan sekolah bisnis seperti kakakmu. Vina menyeringai, tapi tidak berkata apa-apa. Aku berjalan ke upacara itu sendirian. Aku memberikan pidatoku di depan ruangan yang penuh dengan orang asing. Dan ketika mereka memanggil namaku untuk menerima ijazah, aku melihat ke arah penonton dan hanya melihat satu wajah yang akrab. Oma Elina. Duduk di barisan depan bertepuk tangan lebih keras dari siapapun. Setelah itu, dia menggenggam tanganku. Ingat sayang, bisiknya. Harta terbesar tidak selalu yang diperbutkan orang. Kadang-kadang, harta itu adalah yang diwariskan dengan diam-diam. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tidak saat itu, tapi aku akan mengerti nanti. Bertahun-tahun kemudian, berdiri di luar pernikahan kakakku dengan kotak perak di tanganku, aku akan mengerti segalanya. Setelah lulus, aku mengemas 2 koper dan membeli tiket sekali jalan ke Bali. Aku tidak mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Selama 10 tahun berikutnya, aku membangun hidupku dalam diam. Aku mulai sebagai asisten fotografer pernikahan, membawa peralatan dan mengatur pencahayaan. Aku belajar segalanya yang aku bisa. Aku menabung setiap sen. Dan perlahan, klien demi klien, aku membangun sesuatu milikku sendiri. Keluargaku tidak pernah bertanya tentang pekerjaanku. Bagi mereka, aku masih Mira yang memotret orang asing. Vina sesekali menelpon, bukan untuk menanyakan kabarku, tapi untuk memberitahuku tentang pencapaiannya. Direktur pemasaran senior di usia 29, kantor sudut, bertunangan dengan manajer investasi. Setiap percakapan adalah pertunjukan, dan aku adalah satu-satunya penontonnya. Aku baru saja menutup kampanye bernilai miliaran, katanya suatu sore. Bagaimana denganmu? Masih melakukan pemotretan kecil-kecilan itu? Aku sedang duduk di kantorku saat itu, yang memiliki jendela setinggi langit-langit yang menghadap pemandangan Canggu, Bali. Kantor dengan penghargaan di dinding dan daftar klien yang akan membuat kepalanya pusing. Aku baik-baik saja, Vina. Selamat atas kampanyemu. Trims, Mama dan Papa mengadakan makan malam perayaan untukku minggu depan. Jelas, kamu tidak diundang. Ini hanya keluarga inti. Aku membiarkan kata-kata itu meresap. Keluarga inti. Tentu saja, kataku. Selamat bersenang-senang. Aku menutup telepon dan melihat sekeliling kantorku. Cahaya Abadi Studios, perusahaanku, mencatat pendapatan 45 miliar rupiah tahun lalu. Klien selebriti, fitur majalah, tim yang terdiri dari 12 orang. Vina tidak tahu apa-apa. Tak satu pun dari mereka tahu. Dan untuk waktu yang lama, aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku tidak peduli. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa persetujuan mereka tidak penting lagi. Tapi kemudian Oma Elina meninggal, dan segalanya berubah. Panggilan itu datang pada Selasa pagi. Aku sedang meninjau kontrak ketika ponselku berdering. Nomor Jakarta yang tidak kucenal. Bu Mira, ini Haris Nasution, pengacara nenek Anda. Saya menyesal harus memberitahu Anda bahwa Ibu Elina Wibowo meninggal dunia tadi malam. Dunia berhenti. Oma Elina berusia 82 tahun. Dia sudah mulai melambat selama bertahun-tahun, tapi aku selalu berpikir akan ada lebih banyak waktu. Satu kunjungan lagi, satu panggilan telepon lagi, satu kesempatan lagi untuk memberitahunya betapa dia sangat berarti bagiku. Aku terbang ke Jakarta hari itu juga. Pemakaman diadakan di San Diego Hills, dihadiri oleh ratusan orang yang hidupnya telah disentuhnya.
Oma Elina adalah pelindung seni yang terkemuka. Dia mendanai galeri, beasiswa, seniman pendatang baru. Dia percaya pada keindahan dan orang-orang yang menciptakannya. Aku duduk di baris ketiga sendirian. Orang tuaku ada di depan menerima belasungkawa. Vina berdiri di samping mereka dengan gaun desainer hitam, menyeka matanya dengan sapu tangan. Tapi aku melihat sesuatu. Di sela-sela pelukan simpatik, Vina terus melirik ibuku, dan ibuku terus melirik ayahku. Mereka berbisik tentang sesuatu. Koleksi perhiasan itu, ku dengar Vina berkata. Sudahkah Mama bicara dengan pengacara tentang kapan kita bisa? Jangan di sini, desis ibuku. Kita bahas nanti. Aku menatap peti mati Oma Elina, sementara keluargaku menghitung harta bendanya seperti inventaris toko. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Kami semua pantas. Setelah upacara, saat orang-orang keluar, sebuah tangan menyentuh bahuku. Pak Haris, sang pengacara, berambut abu-abu, bermata ramah. Bu Mira, katanya pelan. Bisakah Anda tinggal sebentar? Ada sesuatu yang nenek Anda ingin Anda miliki. Jantungku berdegup kencang. Tentu saja. Aku tidak tahu bahwa apa yang akan dia tunjukkan padaku akan mengubah segalanya. Pak Haris membawaku ke kantor kecil di area administrasi pemakaman. Dia menutup pintu dan duduk di hadapanku, sebuah amplop coklat di tangannya. Nenek Anda datang menemui saya 2 tahun lalu, dia memulai. Dia sangat spesifik tentang keinginannya. Apa yang akan saya tunjukkan ini terpisah dari wasiat publiknya. Dia menggeser amplop itu ke seberang meja. Di dalamnya ada 2 dokumen dan sepucuk surat. Dokumen pertama adalah amandemen notaris untuk harta warisannya. Aku membaca kata-katanya 3 kali sebelum meresap. Koleksi perhiasan Wibowo. Seluruh koleksinya senilai 35 miliar rupiah adalah milikku. Bukan milik Vina, bukan milik ibuku, milikku. Tanganku gemetar saat membuka surat itu. Mira tersayang, jika kamu membaca ini, aku sudah tiada. Tapi aku ingin kamu mengerti mengapa aku membuat pilihan ini. Vina melihat barang-barang ini sebagai piala, simbol status untuk dipamerkan dan dicemburui. Tapi kamu, cucu kesayanganku, kamu melihat sejarahnya, maknanya. Kamu mengerti bahwa keindahan bukan tentang kepemilikan. Ini tentang pelestarian. Ibumu dan kakakmu akan marah. Mereka akan bilang aku membuat kesalahan. Tapi aku telah melihatmu tumbuh menjadi seseorang yang luar biasa, bahkan ketika tidak ada orang lain yang memperhatikan. Barang-barang ini pantas berada pada seseorang yang akan menghormatinya. Mereka pantas bersamamu. Dengan penuh cinta, Oma Elina. Aku mendekap surat itu ke dadaku. Air mata mengalir di wajahku. Ada satu hal lagi, kata Pak Haris lembut. Nenek Anda meminta agar ini tetap rahasia sampai Anda memutuskan saat yang tepat untuk mengungkapkannya. Aku mengangguk, tidak bisa bicara. Aku menyelipkan dokumen-dokumen itu ke dalam tasku dan berjalan keluar dari sana dengan sebuah rahasia yang akan tersimpan di hatiku selama 6 bulan. Aku tidak tahu saat itu bahwa aku akan menggunakannya di pernikahan kakakku. 3 bulan setelah pemakaman, aku mendengar beritanya. Vina bertunangan. Reza Hartono, orang kaya lama dari Surabaya. Keluarganya memiliki setengah dari real estate komersial di Jawa Timur. Itu adalah jenis perjodohan yang selalu diimpikan orang tuaku. Kekayaan menikahi kekayaan, status memperkuat status. Pernikahan itu akan diadakan di Hotel Mulia Jakarta. 400 tamu, anggaran miliaran rupiah, setiap detail direncanakan dengan sempurna. Aku menunggu undanganku. Berminggu-minggu berlalu. Tidak ada apa-apa. Aku memeriksa kotak suratku setiap hari. Aku merefresh emailku terus-menerus. Aku berkata pada diriku sendiri, pasti ada keterlambatan.
bahwa pastinya kakakku sendiri tidak akan. Akhirnya, aku menelpon ibuku. "Mah, aku belum menerima undangan pernikahan Vina. Apa aku harus konfirmasi kehadiran langsung padanya atau..." Ada jeda panjang. "Mira," suara ibuku terdengar hati-hati. "Vina ingin mama bicara padamu tentang itu." Perutku mulas. Hanya saja, pernikahannya sangat intim. Vina merasa akan lebih baik jika kamu tidak hadir. Intim? Aku hampir tertawa. Aku lihat di Instagramnya ada 400 tamu. Jeda lagi. Kamu tahu kan bagaimana kamu di acara-acara seperti ini? Canggung. Kami tidak ingin ada yang mengalihkan perhatian dari hari bahagia Vina. Aku duduk dalam diam. Ponsel menempel di telingaku. Aku mengerti, kataku akhirnya. "Terima kasih sudah memberitahuku, Ma." Aku menutup telepon. Malam itu, aku menggulir media sosial Vina. Foto-foto fitting gaunnya, pesta pertunangannya, daftar keinginannya di butik mewah, komentar dari ratusan orang yang memberinya selamat. 400 tamu, tapi tidak ada satu kursi pun untuk adiknya sendiri. Aku menatap ponselku untuk waktu yang lama, dan kemudian aku membuat keputusanku. Sekarang, aku perlu bertanya sesuatu padamu. Jika kamu berada di posisiku, jika keluargamu sendiri melarangmu datang ke pernikahan kakakmu, dan berbohong tentang acaranya yang intim, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tetap datang? Apakah kamu akan pergi selamanya? Apakah kamu akan melakukan hal lain sama sekali? Tulis jawabanmu di komentar. Aku benar-benar ingin tahu apa yang akan kalian pilih. Dan selagi kalian memikirkannya, tekan tombol subscribe itu agar kalian tidak ketinggalan apa yang terjadi selanjutnya. Karena apa yang aku lakukan, tidak ada yang menduganya. Aku memesan tiket pesawat 3 hari sebelum pernikahan. Bali ke Jakarta. Sekali jalan. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku tidak minta izin. Aku hanya mengemas tas kecil dan menyiapkan satu hal yang perlu kubawa. Sebuah kado. Kado itu duduk di meja dapurku, dalam kotak perak dengan pita putih. Cukup kecil untuk masuk ke dalam tasku. Cukup ringan sehingga kalian tidak akan pernah menebak apa isinya. Malam sebelum penerbanganku, aku tidak bisa tidur. Aku terus bertanya pada diriku sendiri apakah aku melakukan hal yang benar. Sebagian dari diriku ingin tinggal di rumah, untuk melindungi diriku dari penolakan lain, untuk berpura-pura aku tidak peduli. Tapi aku peduli, itulah masalahnya. Selama 28 tahun, aku tak terlihat oleh keluargaku. Aku telah menerima pengabaian mereka, favoritisme mereka, kekejaman kasual mereka. Aku telah membangun kehidupan sejauh ratusan kilometer dan berkata pada diriku sendiri bahwa itu sudah cukup. Ternyata belum. Aku tidak terbang ke Jakarta untuk membalas dendam. Aku tidak akan membuat keributan atau merusak hari Vina. Aku hanya ingin melakukan satu hal. Aku ingin memberi kakakku hadiah pernikahan. Aku ingin dilihat sekali saja sebagai seseorang yang ada. Pukul 6 pagi, aku mengenakan gaun biru tua sederhana, memoles lipstikku, dan melihat diriku di cermin. "Kamu bisa melakukan ini," bisikku. Aku mengambil kotak perak itu dan menyelipkannya ke dalam tasku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ketika Vina membukanya. Aku tidak tahu apakah itu akan mengubah segalanya atau tidak sama sekali. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus membawa rahasia ini selamanya. Beberapa kebenaran perlu keluar. Dan Oma Elina telah mempercayaiku untuk menemukan momen yang tepat. Saat pesawatku lepas landas dari landasan pacu, aku menyadari momen itu akhirnya tiba. Hotel mulia adalah segalanya yang aku harapkan dan lebih lagi. Lampu gantung kristal, lantai marmer, rangkaian bunga raksasa di lobi yang mungkin harganya lebih mahal dari sewa rumah kebanyakan orang setahun. Kuartet gesek bermain lembut di dekat pintu masuk,
Sementara para tamu dengan gaun desainer dan setelan jas mengalir menuju ballroom. Aku berdiri di tepi itu semua, memegang kotak perakku. Jantungku berdegup begitu kencang hingga aku bisa mendengarnya di telingaku. Aku merapikan gaunku, warna dusty rose, sopan, elegan, dan berjalan ke meja penerima tamu. Dua wanita muda berpakaian hitam duduk di belakang daftar tamu yang terlihat seperti novel tebal. "Selamat sore," kataku. "Saya di sini untuk pernikahan Wibowo Hartono." "Tentu saja. Nama, mohon?" "Mira Wibowo. Saya adik pengantin wanita." Wanita itu tersenyum dan melihat ke bawah ke daftarnya. Jarinya menelusuri huruf W sekali, 2 kali, ketiga kalinya. Senyumnya memudar. "Maaf Bu, nama Ibu tidak ada di daftar." "Bisa tolong periksa lagi? WIBOWO." Dia membalik beberapa halaman. Resepsionis lainnya membungkuk untuk membantu. "Ada Haryanto Wibowo," katanya. "Patricia Wibowo, Vina Wibowo, calon Nyonya Hartono." Tapi dia menatapku dengan sesuatu seperti rasa kasihan. "Tidak ada, Mira." Pintu ballroom terbuka di belakang mereka. Aku bisa melihat taplak meja putih, hiasan tengah yang menjulang tinggi, ratusan orang tertawa dan minum sampahnya. 400 tamu. Tapi namaku tidak ada di daftar. Resepsionis itu bergeser dengan tidak nyaman. "Bu, apakah ada seseorang yang bisa saya hubungi untuk Ibu?" "Tidak," kataku pelan. "Tidak apa-apa, saya akan menanganinya sendiri." Aku melangkah menjauh dari meja dan mengeluarkan ponselku. Tanganku stabil saat aku memutar nomor Vina. Berdering sekali, 2 kali, dan kemudian kakakku menjawab. "Halo?" Suara Vina tajam, tidak sabar. Di belakangnya, aku bisa mendengar dengungan jamuan koktail. Gelas berdenting, musik bermain, tawa. "Vina, ini Mira." Jeda, lalu desahan. "Apa maumu? Aku agak sibuk." "Aku di hotel, namaku tidak ada di daftar tamu." Hening, aku menunggu. "Aku tahu," katanya akhirnya. "Itu karena kamu tidak diundang." Meskipun aku sudah menduganya, kata-kata itu masih mendarat seperti tamparan. "Aku adikmu." Dan Vina tertawa, suara yang dingin dan rapuh. "Kamu benar-benar berpikir kamu bakal diundang? Pernikahan ini untuk orang-orang penting, Mira. Orang-orang terpandang, bukan seseorang yang memotret untuk mencari nafkah." Aku memejamkan mata. Aku terbang dari luar kota. "Itu masalahmu, bukan masalahku. Aku tidak memintamu datang, Aku hanya ingin memberimu hadiah untuk mendoakanmu." "Hadiah?" Dia mendengus. "Apa yang mungkin bisa kamu berikan padaku yang belum aku miliki?" "Biar ku tebak. Album foto buatan sendiri, kupon untuk sesi potret gratis?" Aku tidak mengatakan apa-apa. "Biar ku perjelas," lanjut Vina. "Tidak ada yang menginginkanmu di sini. Tidak mama, tidak papa, dan pastinya bukan aku. Kamu selalu memalukan bagi keluarga ini. Pulanglah, Mira, kembali ke kehidupan kecilmu di Bali, dan berhentilah berpura-pura kamu termasuk dalam hidupku." Aku berdiri di lobi hotel, dikelilingi orang asing, dan membiarkan kata-katanya membasuhku. Aku bisa saja melawan. Aku bisa saja berteriak, menangis, memohon, tapi aku tidak melakukannya. "Aku mengerti," kataku. Suaraku tenang, datar. "Aku akan meninggalkan hadiahmu di meja penerima tamu." "Terserah, jangan bikin keributan." Dia menutup telepon. Aku menatap ponselku sejenak, lalu aku tersenyum karena aku tahu persis apa yang ada di dalam kotak itu. Dan aku tahu persis kapan dia akan membukanya. Meja kado adalah sebuah mahakarya yang berlebihan. Ratusan kotak terbungkus dalam setiap ukuran. Biru Tiffany, oranye Hermes, putih mengkilap dengan pita emas, bingkai perak, amplop yang pasti berisi cek dengan banyak angka 0. Aku berjalan ke arahnya perlahan, kotak perakku di tangan.
Resepsionis yang telah menolakku memperhatikan dari posnya. Ekspresinya tidak pasti, simpati mungkin, atau hanya bingung oleh wanita yang telah ditolak, tapi belum pergi. Aku menemukan tempat kosong di dekat tepi meja dan meletakkan hadiahku. Itu tampak kecil di antara kemegahan itu, sederhana, mudah diabaikan. Aku mengeluarkan kartu dari tasku dan menyelipkannya di bawah pita. Untuk Vina, dari adikmu Mira. Bu, aku menoleh. Resepsionis itu mendekat, suaranya lembut. Apakah ibu yakin tidak ingin tinggal? Saya bisa mencoba bicara dengan koordinator pernikahan. Mungkin tidak, terima kasih. Aku memberinya senyum kecil. Beberapa hadiah berbicara lebih keras ketika pemberinya tidak ada. Dia berkedip, jelas tidak yakin apa artinya itu. Aku melihat terakhir kali ke pintu ballroom. Di suatu tempat di dalam, keluargaku sedang merayakan. Ibuku mungkin sedang memuji gaun Vina. Ayahku mungkin sedang berjabat tangan dengan orang-orang penting. Dan Vina mungkin sedang bersinar, berjemur dalam perhatian yang selalu dia dambakan. Tak satu pun dari mereka memikirkanku. Itu baik-baik saja. Mereka akan memikirkanku sebentar lagi. Aku berbalik dan berjalan melewati lobi, melewati lampu gantung dan kuartet gesek dan orang-orang cantik dengan pakaian indah mereka. Aku tidak menoleh ke belakang. Di luar, udara malam Jakarta hangat dan lembab. Aku menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponselku, dan memesan penerbangan berikutnya kembali ke Bali. Saat taksiku melaju menjauh dari hotel, aku tersenyum. Resepsi akan dimulai sebentar lagi, dan segera Vina akan meraih hadiahku. Tapi sebelum aku memberitahu kalian apa yang terjadi selanjutnya, aku perlu membawa kalian kembali 2 bulan ke belakang. Ke momen ketika takdir, atau mungkin roh Oma Elina, memutuskan untuk memainkan satu kartu terakhir. Itu adalah Rabu sore. Aku berada di mejaku meninjau tagihan ketika asistenku mengetuk pintu. Bu Mira, ada telepon. Seseorang bernama Bu Karina Astuti. Jantungku berdetak kencang. Karina Astuti adalah legenda di industri pernikahan. Pemilik Astuti Events, agen perencana pernikahan paling eksklusif di Jakarta. Dia telah mengordinasikan upacara untuk menteri, selebriti, dinasti konglomerat. Dia juga teman terdekat Oma Elina. Aku mengangkat telepon. Bu Karina, sudah lama sekali. Terlalu lama sayangku. Suaranya hangat, akrab. Elina terus-menerus membicarakanmu, kau tahu. Dia sangat bangga dengan apa yang telah kau bangun. Tenggorokanku tercekat. Terima kasih. Aku menelpon karena aku punya pengantin di Jakarta yang butuh fotografer. Sangat khusus, sangat menuntut. Dia menginginkan yang terbaik. Dan aku memberitahunya, Cahaya Abadi Studios adalah yang terbaik. Saya menghargai rekomendasinya. Ada satu hal yang harus kau tahu. Karina berhenti sejenak. Pengantin wanitanya adalah kakakmu. Aku duduk sangat diam. Vina menandatangani kontrak minggu lalu, lanjut Karina. Dia tidak tahu kau pemilik perusahaan ini. Dia hanya melihat portofolio kami dan jatuh cinta dengan hasilnya. Ibu tahu dan ibu masih merekomendasikan kami. Nenekmu akan menginginkan ini, Mira. Dia selalu berkata, kebenaran menemukan jalannya sendiri keluar. Suara Karina melembut. Kontrak sudah ditandatangani. Deposit 250 juta rupiah tidak dapat dikembalikan. Apakah kau muncul secara pribadi sepenuhnya adalah pilihanmu? Aku menatap keluar jendelaku ke Cakrawala Bali. Kakakku telah menyewaku. Dia menandatangani kontrak dengan perusahaan yang dia tidak tahu aku miliki. Dan dia tidak tahu apa-apa. Ada hal lain yang Vina tidak tahu. 1 bulan sebelum pernikahan, dia mengadakan bridal shower mewah. Aku mendengarnya melalui Karina, yang mendengarnya melalui sirkuit sosialita Jakarta. 30 wanita, ruang privat di Four Seasons, sampahnya dan makanan mewah, dan Vina memimpin seperti ratu. Topik pembicaraan,
Koleksi perhiasan Wibowo. Mutiara Oma akan menjadi something outku. Vina mengumumkan ke ruangan itu. Koleksinya bernilai lebih dari 35 miliar. Sudah ada di keluarga kami selama beberapa generasi. Betapa indahnya itu jatuh ke tanganmu, kata seseorang. Yah, jelaslah. Vina tersenyum. Aku selalu jadi favorit Oma. Dia tahu aku akan menghargai barang-barang itu dengan benar. Tidak seperti adikku, yang tidak akan tahu bedanya Cartier dengan perhiasan kostum. Ibuku mengangguk setuju, menyeruput minumannya. Nenekmu akan ingin kamu memilikinya, sayang. Kamu selalu menjadi orang yang paling dia banggakan. Apa yang tidak diketahui keduanya, koleksi itu sudah menjadi milikku. Itu sudah menjadi milikku selama 6 bulan. Vina telah menghubungi Pak Haris beberapa kali mencoba mengklaim perhiasan itu sebelum pernikahan. Dia dengan sopan menolak, mengutip masalah administrasi warisan yang sedang berlangsung. Vina berasumsi itu hanya penundaan dokumen. Dia bahkan telah memesan lemari pajangan khusus untuk ruang gantinya, siap menerima warisannya. Dia memberitahu keluarga Reza tentang koleksi itu. Orang kaya lama terkesan dengan permata lama. Dia memberitahu teman-temannya. Dia mungkin sudah merencanakan majalah mana yang akan dia pamerkan. Dan semua itu dibangun di atas kebohongan yang dia tidak tahu sedang dia ceritakan. Dia percaya dia berhak atas barang-barang itu. Dia percaya Oma Elina paling mencintainya. Dia akan mengetahui betapa salahnya dia. Dan 400 orang elit Jakarta akan menonton saat dia mengetahuinya. Sekarang kembali ke masa kini. Taksiku menurunkanku di Bandara Soekarno-Hatta tepat saat matahari terbenam. Resepsi akan segera dimulai. Layanan makan malam, bersulang, pemotongan kue, dan pada titik tertentu, menurut tradisi keluarga kami, pengantin wanita akan membuka hadiah. Aku menemukan kursi di lounge VIP maskapai dan memesan kopi. Melalui jendela setinggi langit-langit, aku melihat pesawat lepas landas ke langit oran. Ponselku duduk di meja di depanku, diam. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan. Belum. Aku memikirkan Oma Elina, tentang cara dia menatapku ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Tentang kamera yang dia berikan padaku ketika aku berusia 10 tahun, yang telah memulai segalanya. Harta terbesar tidak selalu yang diperebutkan orang, katanya. Kadang-kadang harta itu adalah yang diwariskan dengan diam-diam. Aku mengerti sekarang. Dia tahu persis akan menjadi wanita seperti apa Vina. Dia tahu orang tuaku akan selalu memilih kakakku daripada aku. Dan dia memastikan bahwa ketika saatnya tiba, aku akan memiliki kebenaran di pihakku. Bukan balas dendam, hanya kebenaran. Aku menyeruput kopiku dan memeriksa jam tanganku. 19.45. Jamuan koktail akan berakhir. Tamu akan duduk. MC akan memanaskan suasana, bersiap mengundang Vina dan Reza untuk membuka beberapa hadiah khusus sebelum hidangan penutup. Kotak perakku sedang menunggu. Di dalamnya, salinan wasiat Oma Elina, suratnya untukku, foto kami bersama di toko perhiasan favoritnya, dan selembar kertas terlipat, salinan kontrak Cahaya Abadi Studios dengan namaku tercetak jelas di bagian bawah. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Sebentar lagi, Vina akan meraih kotak itu, dan tidak ada yang akan sama lagi. Izinkan aku menceritakan apa yang terjadi di Hotel Mulia, sementara aku duduk di lounge bandara itu. Ballroom itu luar biasa megah. 100 meja dibalut kain linen gading, hiasan tengah mawar putih dan hydrangea menjangkau ke arah lampu gantung kristal. Orkestra gesek bermain lembut saat pelayan bersarung tangan putih menyajikan hidangan ketiga. 400 tamu, elit Jakarta, jaringan luas keluarga Hartono, koleksi teman-teman Vina yang dikurasi dengan hati-hati, dan di pusat itu semua, kakakku. Dia bersinar dalam gaun Ferawang customnya, berlian berkilau di leher dan pergelangan tangannya. Reza duduk di sampingnya,
tampan dan memuja, persis jenis suami yang selalu dia katakan pantas dia dapatkan. Orang tuaku ada di meja utama, berseri-seri. Ibuku terus menyeka matanya, diliputi rasa bangga. Ayahku berjabat tangan dengan ayah Reza. Dua patriark menyegel aliansi. Tidak ada yang menyebut namaku. Tidak ada yang memperhatikan kursi kosong yang seharusnya ada di sana. Selama jamuan koktail, Vina telah beredar di seluruh ruangan, menerima pujian dan cipika-cipiki. Ketika seseorang bertanya tentang perhiasan yang dia kenakan, dia akan membungkuk secara konspiratif. Tunggu saja sampai kalian melihat koleksi Oma. Aku mewarisinya, kau tahu, lebih dari 35 miliar dalam perhiasan pusaka. Aku akan memakai mutiaranya ke gala amal musim semi depan. Para tamunya beroh dan berah dengan tepat. Sekarang, saat hidangan penutup disajikan, MC mengambil mikrofon. Hadirin sekalian, saatnya untuk momen spesial. Pengantin kita yang cantik dan tampan ingin membuka beberapa hadiah sebelum kita memotong kue. Vina bertepuk tangan kegirangan. Reza tersenyum di sampingnya. Sebuah meja bertumpuk tinggi dengan kado menunggu di dekatnya. Dan duduk di tepi, hampir tersembunyi di antara kotak Tiffany dan paket Hermes, adalah kotak perak kecil dengan pita putih. Vina tidak memperhatikannya. Belum. Vina melayang menuju meja kado seperti ratu mendekati tahtanya. Mari kita lihat harta karun apa yang menanti, dia mengumumkan, dan ruangan itu tertawa sopan. Dia membuka kotak pertama, vas kristal dari Bakarat. Yang kedua, satu set tempat lilin perak sterling. Setiap hadiah menerima senyum ramah dan gumaman apresiasi. Kemudian tangannya mendarat di kotak perak. Dia mengambilnya, melirik kartu itu, dan mengeluarkan tawa pendek. Oh, lihat, katanya cukup keras untuk didengar meja-meja di dekatnya. Hadiah dari adikku, yang bahkan tidak mampu hadir dengan layak. Beberapa tamu bertukar pandang tidak nyaman. Reza sedikit mengerutkan kening. Vina, ayo kita lihat apa yang dia berikan. Kupon buatan sendiri mungkin, atau salah satu foto kecilnya. Vina membuka ikatan pita, masih tersenyum untuk kerumunan. Dia mengangkat tutupnya. Di dalamnya ada amplop, tebal dan tampak resmi. Senyumnya berkedip. Dia mengeluarkan kertas-kertas itu. Membukanya perlahan. Yang pertama adalah dokumen hukum yang tertutup cap dan tanda tangan. Yang kedua adalah surat tulisan tangan di atas kertas krem. Yang ketiga adalah foto. Seorang wanita tua dan seorang gadis muda berdiri di luar toko perhiasan. Mata Vina memindai dokumen hukum itu. Wajahnya memucat, lalu memerah, lalu memucat lagi. Apa itu? Tanya Reza membungkuk. Vina tidak menjawab. Tangannya gemetar. Surat itu terlepas dari jari-jarinya dan melayang ke lantai. Di meja terdekat, Patricia menyadari ada yang salah. Dia berdiri. Vina, sayang? Vina mendongak dari kertas-kertas itu. Wajahnya topeng keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin nyata, bisiknya. Ini tidak mungkin. Oma mencintaiku. Dia tidak akan pernah... Dia berhenti. 400 tamu menatapnya dalam diam. Dan duduk di dasar kotak perak itu, ada satu lembar kertas lagi yang belum dia buka. Ibuku mencapai meja utama dalam hitungan detik. Apa itu? Ada apa? Vina menyodorkan kertas-kertas itu padanya dengan tangan gemetar. Mata Patricia memindai dokumen itu. Tanda tangan notaris, segel hukum, kata-kata yang menyatakan koleksi perhiasan Wibowo sebagai milik tunggal Mira Elina Wibowo. Warna darah terkuras dari wajah ibuku. Ini pasti kesalahan. Ini bukan kesalahan. Suara Vina pecah. Ini tertanggal 2 tahun lalu, sebelum Oma bahkan sakit. Bisikan mulai berdesir melalui ballroom. Tamu-tamu yang paling dekat dengan meja utama telah melihat cukup banyak. Ekspresi pengantin wanita yang terpukul, kertas-kertas yang gemetar di tangannya. Bukankah itu perhiasan yang dia ceritakan tadi? Seseorang bergumam. Koleksi 35 miliar itu,
Dia bilang itu miliknya. Vina mendengar mereka. Wajahnya terpelintir. Ini palsu. Dia mengangkat kertas-kertas itu seperti bukti kejahatan. Adikku memalsukan ini. Dia selalu iri padaku. Ayahku muncul di samping ibuku. Ekspresinya suram. Coba kulihat. Dia membaca dokumen itu. Kemudian, dia mengambil surat dari lantai. Penjelasan tulisan tangan Oma Elina. Vina melihat barang-barang ini sebagai piala. Mira melihatnya sebagai kenangan. Aku tahu siapa yang akan menghormati warisanku. Rahangnya mengeras. Haryanto. Suara ibuku tipis. Katakan ini tidak nyata. Tapi ayahku tidak menjawab. Dia mengenali tulisan tangan ibunya. Dia tahu tanda tangannya. Dia mengerti, mungkin untuk pertama kalinya, apa yang dilihat Elina pada kedua cucunya dan apa yang telah dia pilih. Ini tidak mungkin terjadi. Vina merebut surat itu kembali. Air mata mengalir di wajahnya. Tidak hari ini. Tidak di pernikahanku. Reza berdiri membeku di sampingnya, melihat pengantin wanitanya terurai di depan 400 saksi. Dia tampak tersesat. Dia tampak seperti pria yang baru saja mulai menyadari bahwa dia tidak mengenal tunangannya sama sekali. Tunggu. Suara Reza memotong isak tangis Vina. Dia menatap kotak perak itu. Ada sesuatu yang lain di sana. Vina melihat ke bawah. Di dasar kotak, setengah tersembunyi oleh kertas tisu, ada dokumen terlipat lainnya. Dia menariknya keluar dengan jari gemetar. Itu adalah kontrak. Kontrak fotografi. Judulnya berbunyi, Perjanjian Layanan Pernikahan Cahaya Abadi Studios. Mata Vina jatuh ke halaman tanda tangan. Klien, Vina Wibowo. Pemilik, atau proprietor, Mira Wibowo. Jumlah dibayar, 250 juta rupiah. DP atau non-refundable. Dia menatapnya. Tidak. Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak. 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 Vina. Reza mengambil kertas itu darinya. Matanya membelalak saat membaca. Kamu menyewa perusahaannya. Kamu bilang adikmu sedang berjuang, bahwa dia tidak bisa mempertahankan pekerjaan. Aku tidak tahu. Aku tidak. Vina berputar dengan mata liar. Di mana fotografernya? Di mana fotografernya? Seorang wanita muda dengan kamera melangkah maju dengan gugup dari sudut tempat tim fotografi bekerja sepanjang malam. Maaf Bu, saya fotografer utama, Bu Mira Wibowo adalah pemiliknya, tapi beliau biasanya tidak menghadiri pemotretan secara pribadi. Kamu bekerja untuknya? Fotografer itu mengangguk hati-hati. Cahaya Abadi Studios telah memotret lebih dari 200 pernikahan. Kami salah satu firma teratas di negara ini. Ballroom itu benar-benar sunyi sekarang. 400 tamu. Setiap orang menyaksikan dunia Vina yang dibangun dengan hati-hati, runtuh secara real time. Seseorang di meja terdekat mengeluarkan ponsel mereka. Apa dia bilang 35 miliar? Dan adiknya memiliki perusahaan fotografi yang Vina sebut gagal. Reza masih memegang kontrak itu. Wajahnya tidak terbaca. Vina, suaranya tenang. Apalagi yang kamu bohongi? Vina tidak bisa menjawab. Dia terlalu sibuk meraih ponselnya. Dia perlu meneleponku. Dia perlu berteriak pada seseorang. Dia perlu memperbaiki ini. Tapi beberapa hal tidak bisa diperbaiki. Oke, aku harus berhenti sejenak di sini. Angkat tangan di komentar jika kalian melihat itu datang karena sejujurnya, bahkan aku tidak berharap semuanya terurai secepat ini. Vina baru saja mengetahui bahwa nenek yang dia pikir paling mencintainya sebenarnya melihat tembus dirinya. Dan adik yang dia sebut gagal, dia memiliki perusahaan yang memotret pernikahannya. Jika kalian ingin melihat bagaimana ini berakhir, dan percayalah, ini makin gila,
Tekan tombol like itu dan tetap bersamaku. Karena Vina akan membuat pilihan yang akan menentukan segalanya yang terjadi selanjutnya. Bisikan-bisikan itu telah tumbuh menjadi gumaman yang stabil. Vina berdiri di meja utama. Maskara luntur di pipinya. Kertas-kertas memberatkan di tangannya. Orang tuaku mengapitnya seperti penjaga, meskipun mereka tampak sama terkejutnya dengan dia. Saat itulah Bu Karina Astuti melangkah maju. Dia telah menonton dari sudut ballroom, perencana pernikahan elegan yang telah mengatur setiap detail hari yang sempurna ini. Sekarang dia berjalan menuju meja utama dengan otoritas tenang, seseorang yang telah melihat semuanya. Jika saya boleh, ruangan itu menjadi tenang. Karina mengambil dokumen hukum dari tangan Vina yang gemetar dan memeriksanya sebentar. Ini asli, katanya. Cukup keras untuk didengar meja-meja di dekatnya. Saya menyaksikan Elina Wibowo menandatangani amandemen ini 2 tahun lalu. Saya hadir ketika dia mendiskusikan keinginannya dengan pengacaranya. Patricia melangkah maju. Karina, kau tidak mungkin. Aku bisa, Patricia. Suara Karina lembut, tapi tegas. Elina adalah sahabatku selama 40 tahun. Dia memberitahuku persis mengapa dia membuat pilihan ini. Kalau begitu beritahu kami, teriak Vina. Beritahu kami kenapa dia melakukan ini. Karina menatapnya dengan sesuatu seperti rasa kasihan. Dia bilang, Vina melihat perhiasan sebagai piala. Mira melihatnya sebagai kenangan. Dia bilang, adikmu adalah satu-satunya yang pernah mencintainya apa adanya, bukan apa yang dia miliki. Kata-kata itu menggantung di udara. Di meja dekat belakang, seseorang jelas sedang merekam di ponsel mereka sekarang. Dia juga mengatakan hal lain. Karina melipat tangannya. Dia bilang, Mira tidak pernah meminta apapun dariku. Vina tidak pernah berhenti meminta. Itu penting baginya. Mulut Vina terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kakakku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dan 400 saksi telah mendengar setiap kata. Ada hal lain yang harus orang-orang ketahui. Suara itu datang dari belakang ruangan. Seorang pria berusia 60-an berdiri, berambut perak, terhormat, mengenakan jas yang harganya lebih mahal dari kebanyakan mobil. Richard Pohan, CEO Pohan Media Group, salah satu teman tertua Ayah Reza. Saya kenal Mira Wibowo, katanya. Dia memotret pernikahan putri saya tahun lalu di Bali. 600 tamu. Dia brilian. Gumaman menyapu ruangan. Tunggu, seorang wanita di meja lain mengangkat tangannya. Mira Wibowo pemilik Cahaya Abadi Studios. Mereka yang memotret gala yayasan kami. Mereka pernah diliput di majalah Tatler. Lebih banyak tamu mulai berbicara. Mereka memotret upacara keluarga Salim. Kudengar mereka dipesan penuh 2 tahun sebelumnya. Temanku bilang dia menolak pernikahan selebriti karena jadwalnya penuh. Wajah Vina adalah topeng ketidakpercayaan. Itu tidak mungkin. Mira itu, dia memotret orang asing. Dia bukan siapa-siapa. Sebenarnya, kata Richard Pohan dengan nada tidak jahat, dia cukup sukses. Perusahaannya mencatat pendapatan lebih dari 45 miliar tahun lalu. Dia salah satu fotografer pernikahan paling dicari di Asia Tenggara. Ibuku mencengkeram sandaran kursi. 45 miliar. Dia tampak seperti akan pingsan. Ayahku berdiri sangat diam. Wajahnya tidak terbaca. Tapi aku tahu ekspresi itu. Dia sedang menghitung, mengevaluasi kembali, menyadari betapa salahnya dia. Dia tidak pernah bilang apa-apa, gumamnya. Kenapa dia harus bilang? Jawab Richard. Dari apa yang saya pahami, keluarga Anda tidak terlalu tertarik untuk mendengarkan. Vina berputar ke arah Reza. Ini tidak mengubah apapun. Dia masih mencoba merusak hariku. Dia masih... Vina. Suara Reza dingin dengan cara yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Berhenti bicara. Pengantin wanitanya terdiam. Dan dalam keheningan itu,
Kebenaran menetap di atas ruangan seperti debu setelah ledakan. Jauh di sana, ponselku mulai berdering. Aku masih di lounge bandara, menikmati kopi keduaku, melihat cahaya terakhir memudar dari Cakrawala Jakarta. Layar menyala dengan nama Vina. Aku membiarkannya berdering. Dia menelpon lagi dan lagi, dan lagi. 5 kali, 10, 15. Kemudian nama ibuku muncul, lalu ayahku. Pesan-pesan mulai membanjiri. Vina, angkat telepon sekarang juga. Vina, kamu merusak segalanya. Vina, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Mama, Mira, telepon Mama segera. Kita perlu bicara. Papa, ini tidak bisa diterima. Kamu harus jelaskan dirimu. Vina, aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Vina, seluruh ruangan menatapku. Vina, apa yang ada di dalam kotak itu? Aku melihat notifikasi menumpuk. Layar bersinar dengan kemarahan mereka, keputusasaan mereka, tuntutan mereka. 47 panggilan tak terjawab pada saat aku menghabiskan kopiku. Aku menonaktifkan ring ponselku dan menyelipkannya ke dalam tasku. Petugas gerbang mengumumkan bahwa penerbanganku ke Bali sekarang sedang boarding. Aku mengumpulkan barang-barangku dan berjalan menuju gerbang keberangkatan, melewati keluarga yang bersatu kembali dan pasangan yang mengucapkan selamat tinggal, serta pelancong bisnis yang mengetik di laptop mereka. Tidak ada seorang pun di bandara itu yang tahu apa yang baru saja terjadi di sebuah ballroom di seberang kota. Tidak ada yang tahu bahwa sebuah keluarga sedang retak secara real time, bahwa seorang pengantin wanita menangis di depan 400 tamu, bahwa kebenaran yang tersembunyi selama bertahun-tahun akhirnya mencakar jalannya menuju cahaya. Aku menyerahkan boarding passku ke petugas dan berjalan menyusuri Garbarata. Tapi tepat sebelum aku mematikan ponselku, satu pesan lagi masuk. Bukan dari Vina, bukan dari orang tuaku, dari Reza. Dan apa yang dia katakan membuatku berhenti. Mira, ini Reza Hartono. Maaf menghubungi seperti ini. Aku dapat nomormu dari kontrak Cahaya Abadi. Aku berdiri di pintu pesawat, penumpang mengalir melewatiku dan membaca kata-katanya. Aku perlu mengerti apa yang terjadi malam ini. Vina tidak bisa ditenangkan, tapi dia tidak mau menjelaskan apapun. Dia terus bilang kamu mengkhianatinya. Pesan lain muncul. Dia bilang padaku kamu tidak stabil secara mental, bahwa kamu punya masalah dan tidak bisa mempertahankan pekerjaan, bahwa keluargamu harus memutus hubungan denganmu demi kebaikanmu sendiri. Dadaku sesak. Reza, aku percaya padanya. Aku tidak pernah mempertanyakannya. Aku tidak pernah mencoba menemuimu atau mendengar sisimu. Aku sadar sekarang itu adalah kesalahan. Seorang pramugari menyentuh lenganku. Bu, kami butuh ibu untuk duduk. Aku mengangguk dan berjalan ke barisku, masih membaca. Reza. Resepsi berakhir lebih awal. Setengah tamu pergi setelah Karina bicara. Orang tuaku menanyakan pertanyaan yang tak bisa kujawab. Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Aku memasang sabuk pengamanku saat pesan terakhir masuk. Reza, aku tidak memintamu menjelaskan dirimu. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Tapi aku ingin kamu tahu, aku minta maaf atas peran apapun yang aku mainkan dalam hal ini. Karena mempercayainya tanpa bertanya. Aku menatap layar untuk waktu yang lama. Lalu aku mengetik balasan. Aku. Terima kasih sudah menghubungi, Reza. Aku tidak punya perasaan buruk padamu. Apapun yang kamu putuskan tentang hubunganmu, aku harap kamu menemukan kejelasan. Balasannya datang hampir seketika. Reza, pernikahan sudah selesai, tapi aku tidak tahu apakah rumah tangganya akan bertahan. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku mematikan ponselku saat pesawat mundur dari gerbang. Waktu.
Itu adalah satu hal yang tak satu pun dari kita bisa dapatkan kembali. Penerbangan kembali ke Bali sunyi. Aku duduk di kursi jendelaku, melihat lampu-lampu Jakarta menyusut di bawahku, memikirkan pesan Reza, tentang teriakan Vina yang membeku dalam teks, tentang tuntutan orang tuaku agar aku menjelaskan diriku. Masalahnya adalah, aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Aku tidak memalsukan dokumen-dokumen itu. Aku tidak menipu Vina untuk menyewa perusahaanku. Aku tidak melakukan apapun kecuali menyampaikan kebenaran yang dipercayakan Oma Elina kepadaku. Kebenaran tentang perhiasan itu. Kebenaran tentang siapa aku sebenarnya. Kebenaran yang ditolak keluargaku selama 28 tahun. Di suatu tempat di atas Jawa Tengah, aku membuat keputusan. Aku tidak akan menelpon Vina kembali. Aku tidak akan menjawab tuntutan orang tuaku. Aku tidak akan meminta maaf atau membela diri, atau memohon untuk dimengerti. Sepanjang hidupku, aku telah menerima pengabaian mereka. Aku telah membuat diriku kecil. Aku berharap bahwa jika aku cukup diam, cukup baik, cukup sukses, mereka akhirnya akan memperhatikanku. Tapi aku sudah selesai berharap. Saat pesawat melintasi pegunungan, aku menulis catatan di ponselku. Bukan pesan untuk dikirim, hanya kata-kata untuk diriku sendiri. Aku tidak akan menutup pintu pada mereka, tapi aku tidak akan menahannya terbuka selamanya juga. Mereka harus memilih untuk melangkah melaluinya. Itu adalah batasan baruku. Jika Vina ingin meminta maaf, benar-benar meminta maaf, aku akan mendengarkan. Jika orang tuaku ingin mengenalku, benar-benar mengenalku, aku akan memberi mereka kesempatan. Tapi aku tidak akan mengejar mereka lagi. Aku tidak akan melakukan pertunjukan demi persetujuan mereka. Aku menyimpan ponselku dan memejamkan mata. Pada saat kami mendarat di Bali, matahari terbit di atas Pasifik. Rasanya seperti awal dari sesuatu, atau mungkin akhir. Bagaimanapun, aku siap. Aku tidak tahu tentang video itu sampai keesokan paginya. Asistenku Jenna sedang menunggu ketika aku masuk ke kantor Cahaya Abadi Studios. Dia memegang ponsel di tangannya, dan ekspresi antara takjub dan khawatir. "Bu Mira, ibu perlu melihat ini." Dia memutar layar ke arahku. Video TikTok yang sudah mencapai 2 juta penayangan dan terus naik. Keterangannya berbunyi, pengantin kaya baru tahu adiknya yang pecundang ternyata miliarder. Seseorang di pernikahan itu telah merekam. Video itu menunjukkan Vina di meja utama. Wajahnya berubah dari sombong menjadi bingung, lalu hancur saat dia membaca dokumen-dokumen itu. Itu menangkap pidato Karina. Itu menangkap gumaman tamu tentang pengungkapan Richard Pohan mengenai perusahaanku. Perintah dingin Reza agar Vina berhenti bicara. Komentarnya tak ada habisnya. Yang diam selalu yang diremehkan. Oma tahu persis siapa yang pantas mendapatkan perhiasan itu. Ini hal paling memuaskan yang pernah kulihat. Seluruh hidup Vina baru saja di fact check di depan 400 orang. Aku menggulir ribuan reaksi. Orang asing yang belum pernah bertemu denganku, bersorak untuk wanita yang hanya mereka kenal dari klip 30 detik. "Nama ibu sedang trending," kata Jenna pelan. Cahaya Abadi Studios dapat 300 pertanyaan masuk semalam. Aku duduk perlahan. Aku tidak menginginkan ini. Aku tidak merekam apapun, memposting apapun, mencoba menjadi viral. Aku hanya ingin dilihat oleh keluargaku. Tapi sekarang, seluruh dunia melihat sesuatu. Ponselku bergetar. Email dari reporter majalah Berita Nasional. "Bu Mira, kami ingin mewawancarai Anda tentang video pernikahan yang viral." Aku menghapusnya. "Batalkan pertemuanku hari ini," kataku pada Jenna. "Aku butuh waktu untuk berpikir. Karena ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Dan aku punya firasat keluargaku akan segera muncul." 3 hari kemudian, ibuku muncul. Aku sedang di kantorku meninjau hasil cetak dari pemotretan baru-baru ini ketika resepsionis memberitahu, "Bu Mira, ada wanita di sini ingin bertemu.
Dia bilang dia ibu Anda. Aku memejamkan mata sejenak. Lalu aku berdiri dan berjalan ke lobi. Patricia Wibowo berdiri di dekat pintu masuk, tampak benar-benar salah tempat. Dia mengenakan anting mutiara Chanel seperti biasa, blus sutra, rambut tertata sempurna, tapi matanya merah dan tidak yakin. Dia menatap meja resepsionis, pada penghargaan di dinding, pada sampul majalah berbingkai yang menampilkan cahaya abadi studios. "Ini milikmu," katanya saat melihatku. "Semua ini?" "Ya, kamu tidak pernah memberitahu kami. Kalian tidak pernah bertanya." Dia tersentak. Aku membawanya ke kantorku dan menutup pintu. Dia duduk di kursi di seberang mejaku, tangannya terlipat erat di pangkuannya. "Mama datang untuk bicara tentang apa yang terjadi. Mama berasumsi kamu merusak pernikahan kakakmu." Suaranya pecah. "Bagaimana kamu bisa melakukan itu padanya?" "Aku tidak ada di pernikahan itu, Ma. Aku tidak diundang." "Kamu tahu apa maksud Mama, aksi dengan kado itu." Aku bersandar di kursiku. Aku memberinya kebenaran dari Oma Elina. Dokumennya asli. Wasiatnya sah. Semua yang ada di kotak itu otentik. Tapi kenapa? Kenapa mempermalukannya di depan semua orang? Aku tidak mempermalukannya. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Aku menjaga suaraku tetap stabil. Dia menghabiskan berbulan-bulan membual tentang perhiasan yang tidak pernah menjadi miliknya. Dia berbohong pada tunangannya tentang aku. Dia memberitahu semua orang aku gagal. Wajah ibuku remuk. "Ma," aku membungkuk ke depan. Aku menghabiskan 28 tahun menjadi tidak terlihat oleh keluarga ini. Aku tidak minta maaf. Aku hanya minta kejujuran. Dia menatapku. Dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam hidupku, ibuku benar-benar melihat. Tatapan ibuku bergerak perlahan di sekitar kantorku. Jendela besar menghadap Canggu. Penghargaan yang dipajang di rak, pengakuan industri, fitur majalah, surat berbingkai dari seorang pejabat berterima kasih karena mendokumentasikan pernikahan putrinya. Foto-foto di dinding, masing-masing merupakan bukti karir yang dibangun dalam diam. Matanya mendarat pada fotoku bersama Oma Elina yang diambil pada ulang tahunnya yang ke-81. Kami sedang tertawa tentang sesuatu. Kepala kami miring bersama. Dan kemudian, Patricia Wibowo mulai menangis. Bukan air mata halus yang dia produksi di acara sosial. Isak tangis nyata, jelek dan mentah, mengguncang seluruh tubuhnya. "Kami gagal padamu," katanya di sela napas. "Mama gagal padamu." Aku tidak bergerak. Aku tidak bicara. Aku membiarkan dia mengeluarkan kata-kata itu. Vina selalu menuntut begitu banyak. Dia keras tentang apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Dan kamu hanya diam. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu tidak pernah meminta apapun. Dia menyeka wajahnya dengan tangan gemetar. "Mama pikir itu berarti kamu baik-baik saja. Mama pikir kamu tidak butuh kami." "Aku berhenti membutuhkan kalian," kataku pelan. "Karena aku tahu kalian tidak akan ada di sana." Dia tersentak, seperti aku telah memukulnya. "Mama pikir..." Dia berjuang untuk menenangkan diri. "Mama pikir kami memberi Vina perhatian ekstra karena dia lebih membutuhkannya. Tapi itu tidak benar, kan? Dia membutuhkannya karena kami mengajarinya untuk membutuhkannya. Dan kamu berhenti membutuhkan karena kami mengajarimu untuk tidak berharap." Aku tidak mengatakan apa-apa. Elina mencoba memberitahu Mama. Suara ibuku nyaris berbisik. Dia bilang Mama kehilanganmu. Mama tidak mendengarkan. Mama pikir dia berlebihan. Dia menatapku dengan mata merah. Mama tidak berharap kamu memaafkan Mama, Mira. Tapi Mama butuh kamu tahu. Mama melihatnya sekarang. Mama melihat apa yang Mama lakukan. Aku membiarkan keheningan menahan kami.
Lalu aku mengangguk. Itu bukan pengampunan, tapi itu sebuah awal. Sebelum dia pergi, ibuku memberitahuku tentang Vina. Reza menunda bulan madu, katanya, suaranya hampa. Dia tinggal di rumah orang tuanya. Dia bilang dia butuh waktu untuk memikirkan segalanya. Tentang apakah dia masih ingin menikah? Ibuku mengangguk sedih. Video itu membuat segalanya lebih buruk. Dia menekan jarinya ke pelipisnya. Ada di mana-mana. 3 juta penayangan sekarang. Orang-orang di perusahaan Vina sudah melihatnya. Bosnya memanggilnya untuk rapat. Mereka memintanya mengambil cuti sampai situasinya mereda. Aku merasakan beban aneh di dadaku. Bukan kepuasan, bukan sukacita, hanya beban. Ada lagi, lanjut ibuku. Orang tua Reza, keluarga Hartono, mereka menelpon ayahmu. Mereka bertanya apakah ada hal lain yang dibohongi Vina. Mereka orang kaya lama, kau tahu. Mereka sangat peduli reputasi keluarga. Dan Vina tidak bisa menjawab mereka. Dia mencoba. Dia bilang kamu telah memanipulasi segalanya. Bahwa Oma Elina tidak waras ketika membuat wasiat. Ibuku tertawa pahit. Tapi Karina Astuti berteman dengan keluarga Hartono. Dia memberitahu mereka kebenarannya. Jadi Vina telah kehilangan lebih dari sekedar perhiasan. Dia kehilangan kepercayaan Reza, rasa hormat keluarganya, reputasi profesionalnya, citra sempurna yang dia habiskan seumur hidupnya untuk dibangun. Dia menyalahkanmu, kata ibuku. Dia bilang kamu menghancurkan hidupnya dengan sengaja. Aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya berhenti berpura-pura. Ibuku berdiri untuk pergi, mengumpulkan tasnya dengan tangan gemetar. Di pintu, dia berbalik. Elina selalu bilang, kamu yang terkuat dari kita semua. Suaranya pecah. Mama pikir mama akhirnya mengerti apa maksudnya. Dia berjalan keluar. Aku duduk sendirian di kantorku untuk waktu yang lama setelah itu. Melihat matahari tenggelam ke arah Samudra Hindia. Kuat bukanlah apa yang aku rasakan, tapi aku juga tidak hancur. Malam itu, aku tinggal terlambat di kantor. Gedung sepi, semua orang sudah pulang. Aku duduk di kursiku melihat keluar ke cakrawala Bali yang berubah dari keemasan menjadi merah muda, lalu biru tua. Di mejaku, ada foto Oma Elina dan aku. Aku mengambilnya dan mempelajari wajahnya. Senyum penuh pengertian itu. Mata ramah yang selalu melihatku ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Apakah Oma merencanakan semua ini? Tanyaku pada ruangan kosong. Tentu saja dia tidak menjawab, tapi aku bisa membayangkan apa yang akan dia katakan. Aku hanya menanam benih, sayang. Kamulah yang tumbuh. Aku memikirkan keluargaku, tentang Vina yang tenggelam dalam konsekuensi perbuatannya sendiri, tentang ibuku yang akhirnya membuka matanya setelah 28 tahun, tentang ayahku yang mungkin menghitung ulang semua yang dia pikir dia tahu tentang putri-putrinya. Aku tidak ingin menghukum mereka selamanya, tapi aku tidak bisa kembali menjadi tidak terlihat juga. Aku membuat keputusan duduk di sana dalam cahaya yang memudar. Pintu rekonsiliasi tidak akan dikunci. Jika Vina benar-benar meminta maaf, tidak menyalahkanku, tidak membuat alasan, tapi benar-benar mengambil tanggung jawab, aku akan mendengarkannya. Jika orang tuaku ingin mengetahui aku yang sebenarnya, aku akan memberi mereka kesempatan itu. Tapi aku tidak akan mengejar mereka. Aku tidak akan tampil untuk persetujuan mereka. Aku tidak akan mengecilkan diriku agar pas di ruang yang mereka tetapkan untukku. Mereka harus datang kepadaku sebagai setara, atau tidak sama sekali. Aku menuliskannya di jurnalku. Aku tidak akan menutup pintu pada mereka, tapi aku tidak akan menahannya terbuka selamanya juga. Mereka harus memilih untuk melangkah melaluinya. Itu batasanku. Jelas, tegas, tidak bisa dipatahkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu persis apa yang pantas kudapatkan.
dan aku tidak bersedia menerima kurang dari itu. Seminggu setelah kunjungan ibuku, aku pergi ke bank. Koleksi Wibowo menungguku di brankas pribadi. 12 potong perhiasan indah yang telah ada di keluarga nenekku selama beberapa generasi. Kalung mutiara dari tahun 1920-an, anting berlian Art Deco, bros safir yang pernah menjadi milik seorang bangsawan. Aku memegang setiap potong dengan hati-hati, memikirkan tangan-tangan yang pernah memakainya, cerita yang mereka bawa, cinta yang mereka wakili. Vina menginginkan ini sebagai piala, simbol status untuk difoto dan dipajang dan dibanggakan. Tapi Oma Elina melihatnya secara berbeda. Keindahan bukan tentang kepemilikan, tulisnya dalam suratnya. Ini tentang pelestarian. Aku mengerti sekarang. Aku mengatur agar potongan-potongan yang paling signifikan secara historis dipinjamkan ke Museum Nasional, di mana mereka akan dipajang dengan plakat menghormati warisan Elina Wibowo. Sisanya akan kusimpan dengan aman. Suatu hari, jika aku punya anak, mereka akan mewarisinya bersama dengan cerita dari mana asalnya dan apa artinya. Saat aku meninggalkan ruang brankas, manajer bank menyerahkan amplop tertutup padaku. Ini ada di kotak deposit juga, Bu Mira. Kami tidak menyadarinya sebelumnya. Di dalamnya ada catatan tulisan tangan pendek. Mira sayangku, satu hal lagi yang tidak kuberitahukan padamu. Aku meninggalkan sesuatu untuk Vina juga. Gelang mutiara kecil milik ibuku. Sederhana, tidak berharga mahal, tapi bermakna jika dia bisa memahami nilainya. Aku harap suatu hari dia akan mengerti. Cinta selalu, Oma Elina. Aku berdiri di lobi bank dan membiarkan air mata jatuh. Bahkan dalam kematian, nenekku berharap Vina mungkin berubah. Mungkin dia akan berubah, mungkin tidak. Bagaimanapun, aku akan menghormati kenangan Oma Elina. Satu-satunya cara yang ku tahu, dengan menjadi orang yang selalu dia percayai, bisa aku jadi. 6 bulan telah berlalu sejak pernikahan Vina. Aku masih di Bali, masih menjalankan Cahaya Abadi Studios, masih membangun kehidupan yang kuciptakan dari nol. Video viral itu akhirnya memudar, seperti hal-hal semacam itu biasanya. Namaku tidak lagi trending, reporter berhenti menelpon. Tapi beberapa hal berbeda sekarang. Ibuku menelpon seminggu sekali. Percakapan canggung dan tersendat pada awalnya, tak satu pun dari kami tahu harus berkata apa. Tapi perlahan kami belajar. Dia bertanya tentang pekerjaanku. Aku memberitahunya, dia mendengarkan. Itu sebuah permulaan. Ayahku mengirim surat, 3 halaman, tulisan tangan, meminta maaf atas kebutaan selama bertahun-tahun. Aku belum membalasnya. Aku tidak yakin harus berkata apa, tapi aku sedang memikirkannya. Vina dan Reza sedang dalam terapi pasangan. Dia menelponku bulan lalu, pertama kalinya sejak pernikahan. Dia tidak meminta maaf secara persis, tapi dia tidak menyerang juga. Dia hanya berkata, aku mencoba untuk mengerti. Mungkin hanya itu yang bisa dia tawarkan sekarang. Mungkin suatu hari nanti akan lebih. Aku telah belajar sesuatu melalui semua ini. Respons terbaik terhadap penghinaan bukanlah balas dendam. Bukan membuktikan mereka salah atau menggosokkan kesuksesanmu di wajah mereka. Itu adalah membangun sesuatu yang nyata. Itu melindungi apa yang penting. Itu mengetahui nilaimu begitu dalam sehingga tidak ada pendapat siapapun, bahkan keluargamu, yang bisa menggoyahkannya. Aku tidak muncul di pernikahan itu untuk menghancurkan kakakku. Aku muncul untuk akhirnya dilihat. Dan hadiah yang kutinggalkan di meja itu bukan tentang menjatuhkannya. Itu tentang berdiri tegap. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Jadi, izinkan aku bertanya ini padamu. Pernahkah kamu harus menetapkan batasan dengan seseorang yang kamu cintai? Apa harganya bagimu? Apa yang kamu dapatkan? Tulis ceritamu di kolom komentar. Aku akan membaca setiap satu
Karena kadang-kadang hal paling berani yang bisa kamu lakukan bukanlah muncul, tapi mengetahui kapan harus pergi. Terima kasih sudah tinggal sampai akhir. Jika cerita ini menyentuhmu, jika kamu pernah merasa tidak terlihat dalam keluargamu sendiri, tolong bagikan dengan seseorang yang perlu mendengar ini. Dan jika kamu ingin lebih banyak cerita seperti ini, cek video di deskripsi. Aku pikir kamu akan menyukainya. Sampai jumpa lagi. Ingatlah, kamu layak untuk dilihat. Sampai jumpa.